ini yang akan menjadi moderator pada presentasi research paper kelompok 7. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk kelompok 7 mempresentasikan hasil research paper. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang, guru penguji, Bu Yudit dan Bu Karolin, Bapak, Ibu orang tua, beserta teman-teman yang semua. Selamat datang di presentasi kelompok kami dan yang judul perbandingan efektivitas besi, beringin, dan pisang sebagai bahan biofilter CO2. Layaknya pepatah lama yang mungkin udah usang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan dari kelas 12A1. Yang di tengah ada lagi lembaga mandiri dari kelas 12A6. Dan terakhir anggota adalah Yohanes Minar Sutanda dari kelas 12A2. Baik, alur presentasi akan dimulai dengan latar belakang, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran dari kami. Oke, salah satu ciri khas kelompok kami dari kelas 10 adalah kami selalu menyertakan quotes untuk dipresentasi. Kenapa quotes? Karena kami berpikir bahwa setiap quotes itu selalu ada makna dan selalu bisa dikaitkan dengan tema presentasi. Dan untuk kali ini adalah quote dari Albert Einstein, yaitu the important thing is to not stop questioning. Mungkin sekilas kalau kalian lihat di website dan mungkin kalian cek sebentar, mungkin udah banyak penelitian tentang filtrasi CO2 dan mungkin udah banyak tentang biofilter. Bahkan terang besi dan beringin itu bukan barang baru tentang filtrasi. Tapi kita ingin membuktikan apakah betul terang besi dan beringin itu bisa filtrasi CO2 dengan baik. Dan kami ingin membuktikan hal tersebut. Dan makanya kita harus selalu bertanya apakah hal tersebut benar atau tidak. Karena jika kita tidak bertanya lagi, maka itu menjadi dogma. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang penelitian kami ini bermula dari kami bertiga berbincang tentang hal apa yang harus kita teliti. Awalnya yang kita ingin teliti adalah obat kanker. Namun ternyata dari namanya saja seperti tidak mungkin untuk diteliti. Oleh karena itu kami berunding, kami berdiskusi tentang apa yang sangat menarik untuk dibahas dan apa yang kemungkinan solusinya itu bisa kita terapkan. Waktu bulan Agustus lalu, kami menemukan sebuah masalah di Jakarta. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tentang polusi udara di Jakarta yang saat itu sangat buruk. Skor AQI pada saat itu mencapai 150, yang dimana dikategorikan 70 saja itu udah sangat buruk. Gimana 150? Maka kami melihat bahwa ada potensi untuk mencari solusi dari masalah itu. Kami melihat juga ada berbagai langkah telah diambil untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Seperti transportasi umum digalakan, kemudian dibangun sekolah-sekolah yang emisi karbonnya tidak ada. Namun kami melihat juga ada satu solusi yang menarik, yaitu biofilter. Nah, beberapa pertanyaan muncul. Pertanyaan itu akan saya bahas selanjutnya di slide-slide berikutnya. Nah, penelitian relevan kami tentang biofilter ini berasal dari Egyptian Journal of Chemistry berjudul Design Prototype of Biofilter to Treatment of Carbon Dioxide Gas Exhaust. Pada penelitian ini sama, mereka pakai biofilter. Namun berbedanya adalah daun yang mereka pakai itu nanti mereka giling dan kemudian mereka mencampuri dengan serbuk kayu. Pemilihan tanaman untuk daun itu ada terang besi, beringin, dan pisang. Mengapa terang besi dan beringin? Terang besi dan beringin itu telah dilakukan penelitian oleh Pak Dahlan pada tahun 2007. Pada penelitian itu ditemukan bahwa terang besi itu memiliki filtrasi CO2 yang sangat-sangat baik. Bukan hanya baik, tapi sangat-sangat baik. Beringin itu nomor 2. Kemudian mengapa pisang? Pisang itu merupakan salah satu tanaman yang mungkin sering kita konsumsi. Dan pada zamannya itu merupakan salah satu vegetasi yang paling banyak di Jakarta. Oleh karena itu kita memilih pisang. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, pertama, apakah daun terang besi mampu memfiltrasi karbon dioksida? 2, apakah daun beringin mampu memfiltrasi karbon dioksida? 3, apakah daun pisang mampu memfiltrasi karbon dioksida? 4, daun apakah yang paling efektif? Dengan catatan bahwa pertanyaan ini adalah daunnya setelah dilepas. Pada penelitiannya Pak Dahlan,
daunnya itu masih nempel pada pohonnya. Dan pada penelitian kami lepas. Jadi kami ingin melihat apakah daun yang telah lepas dari pohon itu masih bisa melakukan fotosintesis. Nah, hipotesis kami adalah term besi menjadi salah satu daun terbaik untuk menjadi bahan berfilter CO2. Dasar teori. Karena dasar teori mungkin kita mulai dari ujung dari judul, itu CO2 itu sendiri. Karbon dioksida adalah gabungan atom dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Pada rata-rata bumi pada tahun 2005, konsentrasi karbon dioksida itu yang normal adalah pada angka 387 ppm. Namun pada tahun-tahun berikutnya, tahun sekarang seperti contohnya, angka yang normal ada di angka 400, tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian biofilter. Biofilter itu apa? Biofilter itu adalah alat filtrasi yang menggunakan proses biologis. Kemudian daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan memberikan intinya energi pada tumbuhan itu sendiri. Nah, perbandingan efektivitas adalah nanti kita akan membandingkan dari setiap fase data mana yang paling efektif menurut data yang kami temukan. Nah, tujuan penelitian kami adalah mengetahui daun yang paling efektif untuk digunakan sebagai bahan biofilter karbon dioksida. Selanjutnya adalah metodologi yang akan dijelaskan oleh Ketua Terhormat Biara Rodolfo. Oke, sebelumnya terima kasih dulu Ryan atas waktu yang telah diberikan untuk menjelaskan mengenai metodologi. Pertama mungkin kita akan mulai terlebih dahulu mengenai jenis penelitian kami apa ini. Di sini saya menggunakan kuantitatif komparatif. Kenapa kuantitatif dan mengapa menggunakan pendekatan komparatif? Pertama, kami menggunakan kuantitatif karena kami di sini berdasarkan pada pengukuran. Yang dimana pengukuran apa? Pengukuran CO2 yang keluar dan juga yang masuk dan juga keluar. Lalu kenapa pendekatan komparatif? Karena dari data hasil pengukuran kami itu, kami akan mengkomparasi data-data dari berbagai variabel yang akan kami gunakan sebagai bahan untuk kesimpulan. Oke, selanjutnya pada penelitian, pertama variabel kontrol, laju aliran udara yang masuk dan juga keluar. Lalu kedua adalah volume air, dan lalu variabel bebasnya adalah jenis daun, yaitu daun besi, daun beringin, dan juga daun pisang. Lalu yang terakhir adalah variabel terikat adalah kadar CO2 yang difiltrasi. Oke. Selanjutnya sampel penelitian. Sampel penelitian kami menggunakan 75 gram daun dari masing-masing jenis tanaman, dari daun besi, dari daun pisang, dan juga daun beringin yang akan dibagi ke 3 kali pemulangan, yang dimana setiap pemulangan yang akan menggunakan 25 gram daun dari masing-masing jenis tanaman tersebut. Oke, sekarang sampai dalam penelitian. Pertama, perancangan alat. Perancangan alat ini merupakan suatu fase yang memang cukup memakan waktu yang banyak karena kami melalui beberapa tahap di mana kami mencoba, akhirnya kami merasa bahwa ini kurang efektif, dan akhirnya kami sampai di perancangan akhir yang seperti ini. Nah, kedua adalah pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe sebenarnya juga masuk dalam perancangan alat karena di sini kami menguji apakah desain yang kami gunakan di awal ini efektif gitu loh untuk digunakan sebagai alat biofilter. Tapi dari hasil prototipe kami banyak yang harus kami ubah, mulai dari awalnya menggunakan bahan ini dan lainnya, kami rasa kurang efektif mulai dari harga dan juga keefektifan itu sendiri. Lalu selanjutnya pembuatan alat biofilter. Nah, pembuatan alat biofilter ini dilakukan pada 12 Januari kemarin 2024 di rumah Ingat, yang dimana pembuatan alat biofilter ini karena kami sudah menggunakan desain yang menurut kami cukup efektif, pembuatannya jadi tidak terlalu lama. Oleh sebab itu, pada pembuatan alat biofilter, keesokan harinya bisa kami lakukan langsung untuk pengambilan datanya. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan dan analisis data yang akan dijelaskan oleh Terima kasih Gerardo. Izinkan saya untuk selanjutnya menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data dan analisis data. Berikut adalah gambar yang kami melakukan secara langsung. Kami mengumpulkan data dan juga selanjutnya kami menganalisis data. Jadi untuk analisis data, kami menggunakan metode observasi di mana kami mengamati lalu mencatat data yang kami dapat dari percobaan. Lalu, data yang ada akan kami kumpulin dan kami akan menggunakan metode komparatif, yaitu kami akan membandingkan antara satu daun dan daun yang lain untuk mendapatkan mana sih daun yang paling baik, mana sih daun yang paling optimal dalam mengurangi CO2. Pembahasan ini adalah grafik yang menunjukkan data yang kami dapat dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga dari setiap daun dan juga ada rata-rata. Berikutnya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan penelitian kami? Ada suatu kejanggalan yang kami temukan di mana kemampuan fotosintesis terbesi dan pisang konstan. Mereka mengurangi CO2 dengan
angka yang mirip, tetapi fotosintesis beringin itu turun antara daun pertama dan daun kedua. Dan ini kami juga berkaitan dengan kemandirian fotosintesis, di mana kami menggunakan daun, dan tentunya fotosintesis akan terjadi dengan optimal dalam suatu tumbuhan ketika suatu tumbuhan itu utuh, di mana kami hanya menggunakan daun yang sudah jadi. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa daun pisang dan juga daun besi memiliki kemampuan fotosintesis yang lebih mandiri setelah dilepas dari daun dari tumbuhan itu sendiri, sementara beringin memiliki kemampuan yang tidak sebaik daun besi dan juga pisang, sehingga kemampuan fotosintesisnya berkurang dengan signifikan. Berikut juga ada grafik yang menunjukkan rata-rata hasil CO2 yang difiltrasi. Jika kita masukkan ke dalam persen, daun besi sekitar 17%, beringin sekitar 15%, lalu pisang paling rendah dengan angka 14%. Angka ini terlihat cukup tinggi, terutama jika kami gunakan dalam skala yang lebih besar. Maka juga jumlah CO2 yang difiltrasi akan jauh lebih besar. Lalu kesimpulan apa sih yang kami dapat dari penelitian kami? Yang pertama, dari ketiga daun itu, yang paling efektif menurunkan kadar CO2 adalah terumbu besi. Dan hal ini sesuai dengan hipotesis kami bahwa terumbu besi adalah tumbuhan yang paling efektif untuk menurunkan CO2. Yang kedua adalah kemampuan rata-rata filtrasi. Angka persisnya terumbu besi sekitar 108 ppm, lalu beringin sekitar 91 ppm, dan yang terakhir adalah pisang sekitar 83 ppm. Tetapi ada satu hal yang harus dicatat, bahwa penyaringan yang berlaku, yang kami dapat, data yang kami dapat, itu hanya berlaku pada variabel penelitian kami dan tidak dapat digunakan untuk kesimpulan salah satu populasi dari tumbuhan beringin, terumbu besi, dan juga daun pisang. Berikutnya adalah saran kami untuk penelitian selanjutnya. Pertama, salah satu masalah paling besar yang kami hadapi selama penelitian adalah umur dari daun itu sendiri. Maka kami menyarankan untuk berikutnya mungkin menggunakan tumbuhan yang lebih utuh, atau dapat menggunakan beberapa media seperti tanah ataupun agar-agar yang digunakan untuk putar jaringan, supaya daun dapat hidup dengan waktu yang lebih lama. Lalu kami juga memiliki saran untuk melakukan percobaan ini di malam hari atau di kondisi jika tidak ada cahaya. Karena seperti yang kami ketahui, walaupun penyaringan CO2 dalam fotosintesis terjadi di siklus gelap, tetapi siklus gelap dan siklus terang itu terjadi bersamaan dan mereka saling ketergantungan, terutama dalam transport FADH dan juga NADH, sehingga akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi jika dilakukan di kondisi yang tidak ada cahaya dan untuk mengetahui apakah sebenarnya filtrasi ini masih bisa terjadi. Nah, seperti yang Ryan katakan tadi, kelompok kami cukup ikonik dengan adanya quotes, dan karena ini adalah presentasi terakhir kelompok kami selama SMA, kami juga akan menutup dengan quotes. Ban Ki-moon, seorang mantan sekjen PBB berasal dari Korea, dia mengatakan bahwa we are the first generation to be able to end poverty and the last generation that can take steps to avoid the worst impacts of climate change. Di sini kami mengambil quotes ini karena mungkin saat ini adalah saat dengan tingkat kelaparan yang paling rendah, tetapi kami juga menghadapi suatu ancaman yang sangat besar, yaitu ancaman dari perubahan iklim, dan kami menjadi salah satu generasi terakhir yang bisa menghadapi ini. Nah, ini juga selaras dengan penelitian kami, di mana kami mengambil filter untuk juga membantu mengatasi CO2. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan selama penelitian kami. Sekian dari penelitian kami, sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih kepada kelompok RP7 yang sudah mempresentasikan RP-nya. Sekarang mari kita lanjut ke sesi tanya jawab oleh penguji materi, yaitu Putri. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk mendukung para kanisian mempresentasikan penelitiannya. Dan juga terima kasih para kanisian kelas 10, 11, 12. Kayak face-nya banyak ya. Dan terima kasih kepada para penyaji Benar, Gerardo, dan Ryan yang sudah mempresentasikan penelitiannya dengan baik gitu ya. Tadi di awal saya bertanya-tanya alatnya di mana sih, kok nggak ada gambarnya dan segala macam. Kan di jurnal nggak ada kan. Nah, sekarang ditunjukkan, saya jadi tahu oh ternyata alat yang dibuat itu juga ada, kemudian juga rumit sepertinya, bikinnya juga banyak gitu ya. Bikin 4 set ya ini ya. Oke. Baik. Di sini mungkin Ibu hanya ingin apa ya, memperjelas apa yang ditulis supaya apa yang disampaikan tadi dan apa yang dialami dan dituliskan terus selaras gitu ya.
mungkin bisa diceritakan dulu 150 air quality index itu maksudnya apa ya? Itu artinya apa? Lalu kemudian kenapa ini mendasari kamu ingin membuat alat ini? Itu dulu. Baik, saya kira untuk yang di abstrak mengapa sangat mengkhawatirkan karena untuk mempersingkat situasinya. Kenapa skor 150 itu diangkat? Karena skor 150 itu sangat, yang tadi saya sebutkan itu berbahaya, Bu. Karena menurut skor AKI yang normal itu di angka 0 sampai 50. Ketika angka itu udah 70 saja itu udah buruk. Nah, skor 150 itu adalah salah satu peristiwa yang mengalarmingkan bahwa ini udah bahaya gitu. Nah, kenapa itu mengkhawatirkan? Karena untuk mempersingkat aja gitu. Nah, meskipun demikian, saya rasa perlu disantumkan di abstrak ya supaya jelas permasalahannya apa. Mengkhawatirkan itu kan asumsi ya. Ya kalau kamu khawatir, kalau pindah juga gimana? Jadi itu kan asumsi, itu ada datanya. Lalu kemudian meluruskan. Sebenarnya tadi kalau di sini sudah baik ya menyampaikan bahwa permasalahan itu kadar karbon dioksida itu lebih dari standar normalnya itu ya. Nah kalau di latar belakang itu ngomongin air quality index, setahu ibu nanti kamu dicek lagi ya. Air quality index itu yang diukur adalah PM2,5, PM10, karbon monoksida, SO, nitrogen oksida, lalu ozon. Itu ibu barusan cek di indeks kualitas udah di web resminya gitu. Jadi tidak ada karbon dioksida yang diukur di situ. Jadi kayak di sini presentasinya udah oke nih, udah selaras nih masalah sama dasar teori latar belakang itu selaras. Tapi itu di jurnal kok yang diomongin air quality index. Nanti dicek lagi ya. Setahu saya tidak air quality index ini parameternya tidak ada karbon dioksida ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian masih abstrak dari jurnal. Jadi memang ada yang harus diselaraskan. Di sini tuliskan, pemilihan daun seram besi dan beringin didasarkan oleh data yang sudah beredar di dunia maya. Apa nih datanya? Gitu kan? Kira-kira data apa yang kemudian mendasari mereka ini? Kalau di jurnal, seram besi karena ada tanin, flavonoid, bla 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 bla. Nah, bagaimana mengkaitkan itu kandungannya dan juga dengan dasar pemilihan? Bisa dipanggil pertanyaannya ya? Ini yang untuk pertanyaan yang pertanyaan terakhir tadi Bu. Maksudnya pertanyaan satu gitu ya. Di abstrak itu tulisannya kamu milih daun seram besi berdasarkan data yang sudah beredar di dunia maya. Itu data apa? Yang pertama. Lalu yang kedua di jurnal kamu jelasin seram besi itu isinya ada tanin, flavonoid, bla 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 bla. Tapi kenapa itu kemudian kamu gunakan sebagai alasan seram besi dapat digunakan menyerap CO2? Apakah ada korelasinya? Oke, saya nyampe Bu ya untuk pertanyaan itu. Terima kasih dulu Bu untuk pertanyaannya. Sebelumnya untuk hubungannya itu sebenarnya kami mendapatkan juga dalam salah satu jurnal mengenai bahwa sebenarnya semua itu dari semua itu dalam apa ya, dalam daun itu sendiri itu juga entah itu dari klorofilnya dan lain-lainnya itu semua berhubungan Bu dengan bagaimana dia menyerap CO2-nya, yang otomatis semakin besar dia menyerap CO2, dia otomatis akan memfiltrasi juga lebih banyak gitu Bu. Nah, di situ yang menjadi alasan kami sebenarnya mengapa kami memilih seram besi dan juga beringin. Itu yang pertama Bu. Lalu juga untuk data di dunia maya itu sebenarnya berawal dari fenomena yang sebenarnya baru akhir-akhir ini juga Bu, udah sedang apa bahasa gempar gitu loh dalam dunia maya. Itu adalah orang-orang ngomongin sempat ada suatu hari di Jakarta itu tingkat laut itu sangat parah gitu Bu. Nah dari situ kami menjadi latar belakang kami mengapa kami akhirnya mencari ke jurnal-jurnal itu Bu, apakah benar dalam angka segitu tuh benar-benar mengkhawatirkan gitu Bu. Itu menjadi dasar awal utama gitu Bu. Karena kan pasti latar belakang dari hal-hal keseharian gitu dan kami menemukan hal itu di dunia maya dan akhirnya kami mencari gitu loh Bu, apakah ini benar seperti itu Bu. Oke. Kegelisahannya dari yang dunia maya. Oke, saya setuju. Tapi ini tulisannya jawabnya adalah pemilihan daun seram besi dan beringin didasari data yang beredar di dunia maya. Jadi kamu memilih daun ini itu berdasarkan informasi yang ada di jagat maya itu, bukan masalahnya. Nah, itu mungkin ini aja bahasanya diperbaiki. Jadi kalau
soal metode ya. Di halaman 7, para rekan, coba dilihat ya. Halaman 7 dibagi paragraf terakhir sebelum hasil dan pembahasan. Kalau dari foto ini kan berarti kamu treatmentnya 3, kontrolnya 1, benar kan? Berarti ada 4 ya. Nah, di sini dituliskan pengulangan selama 5 kali ditujukan agar cukup waktu air menetes dan membasahi curug. Jadi pengulangan 5 kali. Tapi kalimat selanjutnya ulang sebanyak 3 kali dan catat setiap data dari setiap pengulangan. Ini maksudnya apa ya? Oke. Oke. Di sini sebenarnya kami maksud 5 kali itu adalah di awal sebelum kami memulainya itu sendiri, Bu. Kami mengecek terlebih dahulu. Jadi mungkin ini emang ada kesalahan di sini. Kami tidak bilang bahwa sebenarnya 2 di awal itu, Bu, merupakan cara kami untuk mengecek terlebih dahulu apakah alat ini bisa benar-benar bekerja. Jadi tanda kutip sebenarnya ini menjadi acuan kami sebelum, karena kan alat kami ini sendiri, Bu, merupakan alat yang setelah kami prototipe, kami revisi, habis itu langsung kami pakai alat ini ya, Bu. Kami nggak melakukan prototipe lebih lanjut untuk melaksanakan bahwa oh apakah ini benar bisa. Jadinya pengulangan 2 kali di awal itu adalah benar-benar langsung setelah kami menggunakan alat tersebut, Bu. Jadi ya 3 kali itu benar-benar pengulangan yang sebenarnya kami ambil catat datanya. Makanya kami di sini bilang 3 kali catat dalam setiap datanya itu, Bu. Itu pengulangan yang kami catat. Nah 2 kali di awal itu kami hanya untuk menentukan apakah daun ini benar-benar bisa terairi dan bisa berfotosintesa dengan benar. Seperti itu sih, Bu. Oke, jadi perlakuannya berapa kali pengulangan? 3 kali. 3 kali. 5 kali ini 5 kali ini tuh 2 Dua bagian. prototipe baru. Tapi kalimatnya membingungkan. Ulang 5 kali ditujukan agar cukup waktu untuk air menetes bla bla bla. Jadi tentu saja dilakukan 5 kali, 2 kali untuk latihan, kemudian 3 kali untuk perlakuannya. Itu ya. Jadi ini agak bukan. Lalu untuk bagian oh ya ada kontrol ya. Kontrolnya itu apa ya? Perlakuan kontrolnya. Oke. Untuk perlakuan kontrolnya bisa dilihat di paling ujung itu kan kita kan pakai 3 sampel ya, 3 dari tanaman yang berbeda. Di paling ujung itu kan ada alat yang tidak ada isinya. Itu menjadi perlakuan kontrol kami, Bu, untuk melihat bahwa kalau misalnya alat ini tanpa daun atau tanpa pemberian perlakuan lain-lain itu apakah berapa gitu loh, Bu. Jadi kami menggunakan alat tersebut karena kalau kami hanya ngetes kontrolnya tuh dari udara doang ini, Bu, kami takut hasil berbeda. Jadi lebih baik kayak buat 4, satunya menggunakan alat tapi yang kosong gitu, Bu. Seperti itu. Iya sudah diberikan treatment ya. Iya. Nah sekarang saya masih membayangkan ini kan udara ya. Udara itu kan tidak terlihat, tidak bisa kita atur. Itu udara yang kami kipas. Nah, kamu memberikan waktu berapa lama udara itu ada di alat kamu? Kemudian mengapa kamu pilih waktu tersebut? Oke. Oh, kalau untuk alatnya, untuk fotosintesa lebih dahulu ya, Bu. Kami pertama tuh memberikan waktu tuh sebenarnya kira-kira 5 menit lah, Bu. Ada 5 menit. Ya, sebenarnya kami naruh tuh 5 menit. Cuma pasti kan at the end juga pasti akan lebih atau kurang. 5 menit kenapa gitu, Bu? Kenapa 5 menit? Karena pertama, alat ini sendiri itu membutuhkan waktu konfigurasi itu 2 menit, Bu. Untuk dia baru bisa beroperasi dan terbiasa dengan udara sekitarnya. Lalu untuk 3 menit itu sendiri, karena pada saat kami percobaan tadi itu, Bu, yang 2 kali di awal itu, saya melihat bahwa airnya itu tuh kalau misalnya langsung kami taruh gitu, Bu, alatnya, itu entah airnya nggak membanjiri daerah sekitarnya lah, dan kami mendapatkan bahwa oh kalau 3 menit itu ya airnya udah konstan turunnya dan juga anginnya juga udah konstan. Seperti itu sih, Bu. Jadi mengapa kami memilih 5 menit seperti itu? Aku masih belum bisa membayangkan itu, imajinasinya itu ini kan agak kurang ya. Ini ada alatnya nih, boleh Ya. nggak didemokan? Nggak bohong. Baterainya belum disiapin. Oh nggak apa, diceritakan aja alurnya dari udara yang masuk itu gimana, kemudian udara keluarnya, kemudian menahan udara 5 menit ini bagaimana, lalu kemudian Mungkin Gerardo kalau ngomong di bagian menahan, tapi intinya ini kan ada bagian intake dan juga bagian outtake. oke. Kami mengukur variabel awalnya dengan menghitung udara di luar, lalu kami nyalain alat selama kurang lebih 5 menit. Alasannya seperti yang Gerardo bilang tadi, dan selama 5 menit ini kami mengukur CO2-nya. Jadi hasil yang kami dapat itu bukan hasil yang instan setelah sekian lama, dan hasilnya itu konstan. Jadi misal dari menit ke 4 sampai ke 5 tuh udah segini. Jadi emang hasil yang difiltrasi itu sebesar data yang kita dapat. Menyalakan alatnya itu gimana sih? Ini sebenarnya
fan-nya disambungin ke baterai dan fan-nya akan menyala. Satu bakal menarik udara dan satu lagi bakal mengekspos udara. Berarti udaranya bukan gitu, tidak ditahan 5 menit kan? Tidak ditahan, tadi seperti yang saya bilang kira-kira sambung di ditahan, tapi nggak ditahan di dalam, tapi kita nyalain selama 5 menit untuk mengetahui jumlah konstannya berapa yang kurang. Mungkin begitu. Kamu pakai ini, alat ini tuh di halaman, di ruangan tertutup, Di outdoor kira-kira seperti itu. di outdoor ya? Bener Bu. Oke. Kalau bayangan ibu kalau dikipasin kan udara pasti langsung masuk terus keluar ya? Bener Bu, tapi makanya kami melakukan selama 5 menit dan secara konstan terbukti bahwa seperti yang kami dapat. Oh berarti jadi kamu mengukur datanya itu rentangnya 5 menit dan hasilnya konstan gitu ya? Oke, mungkin menjelaskan tambahan ya Bu ya. Jam berapa nih berdua deh? Kalau dia 5 menit itu sendiri Bu, waktu sebelum kami benar-benar mencatat gitu loh Bu. Sebelum kami benar-benar memasukkan itu ke dalam hasil data kami memberikan waktu 5 menit untuk ini semua ini bisa bekerja seperti natural gitu loh Bu. Jadinya waktu 5 menit ini airnya udah turun, terus anginnya juga, alatnya karena kan pada saat prototipe mati-mati lah segala-galanya. Kami karena semuanya kan kamu nggak mungkin lakukan bertiga nyalain semuanya bareng-bareng, jadi kami harus pelan-pelan satu. Ya setelah semuanya udah nyala, kami berikan waktu 5 menit Bu untuk semuanya ini bisa bekerja secara normal. Nah dari situ kami baru Bu nyalain alatnya, terus kami juga nunggu 2 menit juga untuk semuanya ini akhirnya bisa bekerja seperti normal. Nah semuanya udah siap, baru disitu kami nyatatnya Bu. Jadi waktu 5 menit itu waktu untuk semuanya ini bisa bekerja dengan baik gitu. Oke, berarti udaranya itu masuk di fan yang depan ini, Iya. set langsung didorong langsung keluar. Iya. Kurang lebih. Gitu ya, berarti fluktuasinya tuh dia nggak terbang, bahkan sepersekian detik gitu ya. Nah, oke. Itu tambahkan dulu. Nah, ini saya berhubungan juga dengan tadi kenapa kami menggunakan prototipe gitu. Nah, sebenarnya tuh di awal itu kan kami juga ingin menggunakan kayak eksperimen yang dimana daunnya dimasukin ke dalam air terus kita ngeliat dua-dua kan. Cuma pada saat dicoba kami merasa bahwa oh kalau misalnya itu pasti mungkin ada hal yang berbeda gitu loh Bu, kalau misalnya diterapkan pada alat ini. Dan pada saat kami mencari jurnal mengenai laju filtrasinya, laju fotosintesis itu sendiri berbeda-beda gitu Bu. Nah akhirnya kami menggunakan prototipe kami sendiri Bu. Jadinya prototipe kami ini bukan hanya mencoba alatnya apakah bisa dibuat atau tidak, tetapi juga melihat bahwa apakah bisa gitu loh Bu ini memfiltrasi. Dan setelah beberapa kali, karena prototipe ini nggak cuma 3 kali pengulang, kami berkali-kali mencoba apakah berkurang dan didapat dihasilkan bahwa cukup drastis gitu loh dari alat itu sendiri untuk memfiltrasi gitu. Oke, itu Pak. Cuma ini boleh menegaskan. Jadi udaranya itu masuk, didorong lewat filter terus langsung keluar dalam waktu yang singkat, gitu kan? Betul. Betul sekali ya. Oke, itu aja sebenarnya. Lalu kemudian kamu menyalakan alat itu selalu kami lalu mendapatkan hasil yang konstan, ya, betul kan? Oke, saya masih punya waktu nggak ini? Saya satu lagi pertanyaan ya. Saya tuh dari tadi heran, kadar indeks CO2 kita itu atmosfer itu 405 ppm kan? Masalahnya kebun kamu itu 664. Itu jauh lebih tinggi setengah kali lipat dari yang ada di atmosfer. Berarti berbahaya sekali kebun belakang rumah kamu. Kenapa kebun sehijau ini tiba-tiba ppm-nya CO2-nya ini sangat tinggi? Jadi jauh. Yang terlihat hijau ini kan dari foto. Bahwa kemudian ada lalu lintas di luar sana dan kemudian salah satu capres itu mengatakan bahwa angin itu tidak ada KTP. Itu membuktikan bahwa angin itu ada pergerakan gitu. Jadi mungkin spekulasi hipotesis kami adalah kebetulan daerah itu banyak sekali pabrik atau lalu lintas kendaraan. Jadi itu yang menyebabkan karbon dioksida itu ya lumayan tinggi di daerah ini. Oke. Mungkin hasil penelitiannya selain alatnya bisa filtrasi, kita bisa menyimpulkan rumahnya Menak bahaya sekali. Kan tergantung angin ya Bu. Betul ya. Oke, berarti
AI ini itu ada periodenya. Silakan disertakan itu kapan didapatkannya, periodenya. Nah, boleh disebutkan lagi latar belakang teman-teman kenapa sih pada bulan Agustus itu terjadi di kota apa? Kenapa teman-teman pengen ada penelitian ini? Diulang kembali. Ini izin saya menjawab. Jadi latar belakangnya itu adalah pada bulan Agustus lalu Jakarta itu masuk berita menjadi salah satu kota terpolusi di dunia. Penelitian kalian terjadi dilakukan di Jakarta. Oh iya, di Jakarta? Nah, Cibubur tuh. Nah, silakan sebutkan alamatnya yang punya rumah. Alamatnya yang punya rumah. Nah, tapi secara data Cibubur itu terbagi banyak sekali, Bu. Kita bicara masalah geografis nih ya. Kita bicara masalah geografis dan alamat di sini kalian menyertakan Depok, Tapos, Jawa Barat. Betul. Itu nanti harus dikorelasikan ya, teman-teman. Antara latar belakang dengan tempat penelitian teman-teman. Yang dirubah adalah latar belakangnya tidak perlu menyebutkan Jakarta. Ada indikator lain yang bisa kalian masukkan ke dalam latar belakang kalian supaya bisa membantu bahwa tempat penelitian itu ya mewakili bahwa itu memang terjadi di tempat yang banyak polusi. Oke. Kemudian di sini di bagian pendahuluan juga teman-teman menyebutkan tentang pemilihan daun terbesi dan beri. Daun terbesi itu mengandung beberapa kandungan yang dapat menyerap polutan. Sedangkan pemilihan beringin dan pisang itu hanya karena banyaknya vegetasi. Apakah alasan tersebut menurut teman-teman ini? Baik Bu, dengan saya menjawab. Jadi emang benar tadi kan emang terbesi dan beringin itu kami pilih gara-gara termasuk yang menurut data dari Dahlan itu yang paling banyak menyerap CO2. Dan pisang itu dari kita ambil dari alasan yang berbeda yaitu karena yang paling banyak. Tapi kami milih ini juga gara-gara produk biofilter kami. Tentunya jika emang bakal digunakan sebagai suatu biofilter, bahannya juga harus bahan yang dapat dengan mudah didapat. Dan untuk alasan itu kami melihat di sekitar kami yang mana yang paling banyak, sama kita adalah pisang. Maka kami melakukan pisang dan kami juga ingin melihat pohon pisang yang tidak disebut bahwa dia adalah yang paling baik ataupun kedua paling baik itu sebenarnya sejauh apa sih perbedaannya dan apakah masih efektif atau tidak mungkin. Alasan itu kau dimasukkan ke dalam. Lalu teman-teman tadi dua kali menyebutkan tentang Bapak Dahlan sebagai mungkin penelitian relevan teman-teman. Apakah sudah dimasukkan di sini? Ada di daftar. Tapi dimasukkan di dalam pendahuluan. Karena ketika teman-teman menunjuk sebuah daftar pustaka, itu di sini hanya disebutkan judul penelitian yang dilakukan di Mesir dengan desain prototype of biofilter to treatment of carbon dioxide gas exhaust, tanpa menyebutkan siapa yang mempunyai judul penelitian. oke, boleh menanggapi ini. Oke, izin menanggapi ini. Kalau misalnya kenapa tadi kami nggak naruh itu di penelitian relevan? Oke, cuma sebenarnya kami nggak naruh penelitian relevan karena fokus kami terutama tuh lebih ke biofilternya. Dan Pak Dahlan itu menjadi relevansinya mengenai latar belakang kami, Miss. Jadinya mengapa kami tidak menaruh hanya di penelitian relevan? Karena penelitian relevan itu menurut kami adalah penelitian yang relevan mengenai biofilternya, Miss. Karena menurut kami kalau misalnya Pak Dahlan tadi kenapa itu kami taruhnya di pendahuluan harusnya. Ya, di sini disebutkan ya penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan. Berarti kalian mengambil penelitian relevan. Dan setiap kali kalian menyebutkan judul, itu juga harus disebutkan supaya tidak masuk dalam referensi. Lalu di bagian metode teman-teman menyebutkan 75 gram, tetapi di halaman kedua setelah metode itu bagian B, di halaman selanjutnya
nampaknya memang autocorrect saya emang kayak bermasalah. Dan semua akan kami revisi secepatnya. Boleh. Kemudian mungkin nanti ketika di bagian saran dan kesimpulan bisa ditambahkan tentang variasi lokasi penelitian. Jadi ada di bagian yang mungkin indeks polusi CO2-nya itu tinggi, ada yang sedang, ada yang masuk. Kemudian jam waktu ketika memang udara itu harus berlalu di prototipe itu, apakah sudah mewakili selama 24 jam, 5 menit selama 3 kali pengulangan itu? Kan karena kamu hidup udara 24 jam ya. Apakah itu sudah mewakili menurut teman-teman? Waktu itu, rentang waktu 5 menit udara berlalu itu mewakili kan? Izin grafis. Jadi apakah mewakili atau tidak? Tentunya itu mungkin tidak, karena itu 24 jam. Tapi kan fokus kami adalah apakah biofilter ini mampu memfiltrasi CO2. Dan fokus kami juga adalah apakah daun itu bisa melakukan fotosintesis. Jadi kalau misalkan Miss bertanya apakah itu akan bisa dalam 24 jam, maka itu menjadi salah satu saran lain. Dan itu menjadi fokus yang lain. Dan itu mungkin menjadi saran kami berikutnya. Tapi pada fokus kami adalah apakah daun itu bisa berfotosintesis. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Miss Olin atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk para audiens untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan, boleh juga untuk memberikan apresiasi kepada kelompok MPT. Apakah ada yang tahu? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kandio. Sebelumnya saya berikan apresiasi dulu telah menyelesaikan presentasinya. Saya ada satu pertanyaan, menurut saya cukup penting juga. Setelah kalian melakukan penelitian selama ini, menurut kalian ada nggak hubungannya dengan nilai 4C atau nilai yang lebih? Sekian, jadi satu-satu. Waduh. Baik, terima kasih Ignacio. Saya akan jawab pertama. Apakah ada kaitannya dengan kemacetan satu L? Tentunya sudah pasti ada ya. Mungkin salah satu yang paling tidak adalah dari compassion, karena kami menyadari bahwa ada suatu problem dan kami mencoba untuk membantu mengurangi problem tersebut, yaitu CO2. Lalu kami juga melatih leadership dan komitmen kami, karena emang selama mengerjakan RP ini kami harus melawan diri sendiri, kami harus memaksakan diri, dan kami juga harus sangat sabar, kami harus sangat-sangat komitmen untuk menyelesaikannya, karena kalau kami malas-malas tidak akan selesai gitu ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Oke, dari saya. Sebenarnya saya juga sama seperti Maynard. Harus berbeda ya? Oh, harus berbeda. Oke, mungkin saya akan berbicara tentang leadership. Mengapa leadership? Karena menurut kami di sini kami mungkin ada ditulis itu ketuanya siapa. Cuma di sini kami yang utama adalah bagaimana kami melit diri kami masing-masing seperti itu. Kami di sini melit kami diri kami masing-masing supaya tidak malas. Karena dalam satu kelompok sendiri kami tidak bisa bekerja satu ketua doang gitu loh. Karena semuanya harus bekerja sesuai dengan bagaimana dia mengelit dirinya masing-masing. Lalu selanjutnya juga komitmen, saya juga ingin nambahkan dari Maynard ya. Di sini kami juga seperti kata Maynard tadi, di sini kami berkomit untuk juga emang untuk bring back nature gitu loh. Yang kami rasa bahwa ini satu hal yang harus diselesaikan akibat fatal dari kapitalisme di abad ke-21 ini. Baik, terima kasih Ignacio atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab satu persatu. Untuk kompetens bisa dilihat dari hasil kita menyajikannya, walaupun mungkin beberapa ada yang berasumsi bahwa ini kurang, tapi menurut saya itu ada bagian proses untuk pembelajaran. Bahwa kita masih ada ruang untuk memperbaiki, bahwa itu membuktikan bahwa kita masih manusia. Konsainsnya adalah kita menyadari bahwa benar apa kata Gerardo dan Maynard, bahwa ada kesadaran untuk sebuah masalah dan kita harus peka terhadap masalah itu. Dan menyambung juga tentang leadership adalah tentang mau dipimpin dan memimpin. Gerardo mengatakan bahwa kita semua memimpin diri sendiri. Tetapi faktanya adalah tanpa dia RP ini tidak akan jalan. Selanjutnya, apakah masih ada audiens yang ingin memberikan
Silakan Samson. Boleh nggak? Baik, terima kasih. Saya Samson. Ada satu pertanyaan sih, saya cuma penasaran gitu. Kenapa alat ini menjadi sangat urgent dan mungkin bisa dikatakan penting untuk dibuat sampai ditulis sebegini banyaknya dibandingkan dengan sesimpel menanam tanaman gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat baik. Sebenarnya di sini juga ada hubungannya dengan latar belakang kami tadi gitu loh. Dan tadi juga sempat udah disinggung mengenai mengapa kami memilih hal tersebut. Pertama, kenapa nggak tanaman aja gitu ditanam gitu kan? Kenapa nggak tanaman aja? Karena di sini kami merasa bahwa daun-daun yang ada di tengah jalan, entah yang udah jatuh, itu merupakan daun-daun yang sebenarnya bisa ditreatment. Bahkan saya sendiri udah pernah tanya Bu Ingrid gitu loh mengenai apakah daun yang pernah dipotong itu masih bisa gitu dikasih treat. Nah, itulah kenapa kami merasa bahwa sebenarnya banyak hal-hal di sekitar kita yang mungkin ya setiap hari kita injek, setiap hari kita biarkan begitu aja, yang hal-hal ini sebenarnya bisa nge-sustain life diri kita sendiri gitu loh. Hal-hal yang mungkin dianggap satu hal yang ecek-ecek tapi masih bisa membuat diri kita hidup dan berjalan di muka bumi ini. Izinkan saya untuk menambahkan Gerardo. Jadi yang kami buat ini adalah suatu produk. Dan tentunya kalau kami menanam tumbuhan, itu tidak bisa dilakukan di mana saja. Tetapi alat kami itu bersifat portable. Kamu bisa buat di mana saja, termasuk di dalam ruangan ini. Jika kami masih memiliki isinya dan kami isi dalam kami nyalakan, maka alat tersebut akan menghasilkan CO2 di dalam ruangan ini dan tidak memungkinkan untuk menanam tanaman di dalam ruangan ini. Mungkin begitu alasannya. Nanggapin dikit ya. Sedikit nanggapin ya. Dengan biaya yang dikeluarkan apakah worth it gitu loh untuk membuat barang yang mungkin tadi Maynard klaim ini sebagai portable, tapi kan nggak mungkin kita ke mall kita bawa gini kan. Apakah ini jadi efektif gitu? Kalau misalnya dengan kita menanam aja yang cuma beli biji paling berapa ribu rupiah, kan bahkan kalau misalnya semua ditanamin, CO2 di ruangan ini pun nggak ada dan kita nggak perlu barang itu sama sekali ditaruh di ruangan ini. Alat ini tidak dirancang untuk dibawa secara portable. Oh iya. Tapi transportasi. bayangkan saja, jika kalau di CC mungkin masih ada banyak lahan yang bisa digunakan untuk menanam tumbuhan. Bayangin di pusat kota yang tanamannya dikit, ini bisa ditaruh. Contohnya ya, jika suatu exhaust fan dipasang ini, ataupun dibalik suatu intake fan di suatu gedung dipasang alat ini, maka udara yang masuk dari luar langsung kesaring dan ketika di dalam kondisinya lebih baik dan lebih sehat. Ini seperti itu. Menjawab, terima kasih. Investor. Terima kasih pertanyaannya untuk Samson. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin menanyakan bagi para audiens? Baik, kalau sudah tidak ada, akan berjalan sesi apresiasi atau boleh diberikan pertanyaan juga bagi orang tua dari kelompok RT7 ini. Saya Jenny, saya orang tua dari Menak. Saya semua mengapresiasi anak-anak putra-putra kami ya, Bapak Ibu. Jadi kebetulan mereka mengerjakan ini di rumah saya dengan kebun yang beneran hijau. Dan saya juga tidak tahu kenapa PCO2-nya setinggi itu. Tapi saya sangat mengapresiasi mereka mengerjakan RP ini dengan sangat serius sampai malam, sampai mereka begadang-begadang, Bu. Jadi selamat buat ketiga putra-putra kami ini. Sangat baik sekali presentasinya dan saya amazed sekali dengan mereka dan luar biasa perjuangan mereka. Ya, terima kasih juga moderator. Bagi Bapak Ibu orang tua yang lainnya, apakah masih ada yang mau memberikan apresiasi? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Ibu dari Gerardo.
kado, tapi dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih untuk para guru pembimbing, kemudian moderator dan semua audiens yang telah datang, kemudian kepada Ibu dari Menat dan juga dari Ryan begitu. Selamat buat Menat, Gerardo dan Ryan, karena sampai di titik ini tidak saja membuktikan bahwa sudah menyelesaikan RP, tapi juga sudah membuktikan 4C dan 1L tadi. Saya mengapresiasi sebenarnya di balik semua ini adalah pertemanan yang cukup membanggakan, kemudian mengharukan bagi saya sebagai orang tua, melihat bagaimana mereka dari kelas 1, kelas berapa ya sekarang ya? Zaman saya kelas 1, kelas 2 dan 10, 11 dan 12, bagaimana mereka kemudian berinteraksi dan melakukan banyak proyek di luar ini. Itulah hal penting yang kemudian menginspirasi kami juga sebagai orang tua dan semoga menginspirasi teman-teman. Demikian, terima kasih. Jadi Bapak Ibu orang tua, apakah masih ada yang mau memberikan tanggapan dan apresiasi? Baik. Demikianlah